Roll tape. Roll camera. Action. Pertemuan kita pertama kali adalah di film Communicate itu. Dan kalau gue lihat lu tuh orangnya tipe sutradara yang lumayan pala batu ya. Sebenarnya pertanyaan gue, at the end of the day, film is about teamwork kan. Tapi tentu di lain pihak sutradara juga adalah satu-satunya orang yang paling tahu film ini harus kayak gimana gitu. Jadi how to draw the line gitu. Gimana cara lu menarik garis? Lu tuh harus kekeh sampai pada batas mana lu memperjuangkan keinginan lu, atau lu bener-bener nggak mau tahu gue pokoknya kalau gue mau ini produser harus ngabulin. Gue itulah makanya gue dari dulu kan gue by insting aja. Gue maksudnya bikin film by insting, gue bikin video klip ya by insting aja gue gitu kan, nggak pakai teori, gue nggak belajar teori yang formal segala macam, gue langsung terjun aja gitu. Nah pada saat yang gue harus menarik segimana juga nggak ada aturan tertentunya sih. Jadi yang gue melihat apa yang gue melihat dan gue merasakan apa yang terjadi saat itu aja. Jadi kalau misalnya kan biasanya kan kalau gue mau membuat suatu film kan, film itu udah ada di kepala gue sebenarnya, kan udah jadi, tinggal gue nyamain nama itu aja, sebenarnya gampang gitu kan. Nah itu akhirnya gue ya selalu balik ke sana gitu kan. Jadi insting gue mengatakan apa nih gitu kan, pada saat kita ngobrol terus ada ide masuk gini, ada kalau misalnya oke ya oke gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak masuk dan nggak sama dengan apa yang di kepala gue, apa yang gue rasain, ya gue akan nggak mau, gue agak terus sampai kalau gue harus break syuting nggak break aja gitu kan. Jadi jadi harus sama gitu kan, harus. Nah gue rasa itu sih yang benar sih harus gue jalani. Kalau enggak yang gue jeopardize the movie gitu kan. Berarti menurut lu sutradara ya harus punya level toleransi yang rendah terhadap kompromi dia saat di lokasi untuk nggak rendah sih, harus punya level toleransi yang tepat sih. Nah, ya karena setiap kondisi dan situasi itu beda-beda gitu kan. Kadang kita harus rendah banget, kadang kita harus tinggi banget toleransinya. Ya maksudnya tergantung kasusnya apa gitu kan. Nah itu yang akhirnya insting aja yang bicara gitu. Terus sekarang lu bikin 3 film yang menurut gua lu buat dengan segala macam kesuksesan yang udah jadi beban mungkin in a way buat lu gitu. Pelajaran apa sih yang paling berharga dari kemarin-kemarin ini yang lu bawa saat 3? Selain mungkin itu ya, bekerja sama dengan terlalu banyak bintang film. Apalagi pelajarannya gitu? Ya itu schedule tadi sih pertama. Pembelajarnya mungkin di detail kali ya. Detailnya aja sih, detail dari how to do the production kayak gitu. Nah itu banyak banget pelajaran yang gue bawa. Pelajarannya lebih ke teknis berarti, teknis di lapangan gitu ya? Lebih ke sana teknis. Terus koreografi orang tuh lagi kita shoot ini kan, kita udah banyak bikin koreografi tapi banyak yang nggak bisa works di lapangan. Nah kita banyak yang di adjust, ini begini. Itu pembelajaran itu. Dari sejak awal konsep kan emang ini settingnya masa depan ya gitu? Iya, 20 tahun mendatang. Ini kita bicara sebelum filmnya dibuat ya. Dari awal memang lo nggak punya keraguan atau kekhawatiran kalau CGI-nya, efeknya akan ngejar untuk lo bisa menggambarkan Indonesia di 20 tahun dari sekarang gitu? Kita sih nggak mikir itu pede atau enggak, yang jadi optimis atau pesimis ya gitu. Jadi kita jalanin aja gitu kan. Kita butuh ini ya jalanin. Masalah ntar apakah akan tercapai cuma 50% atau 70% ya. Terus setelah lihat hasilnya? So far ya bisa lebih baik sih gitu kan, bisa lebih baik gitu kan. Selalu kayak gitu sih. Di semua film akhirnya gue kayak gitu. Dan ini adalah pertama kalinya lo menyutradarai film di PH yang berbeda. Iya. Dan budget produksinya juga lumayan besar. Nggak sebesar ini sih. Nggak sebesar itu sih. Kasih notis besar sekali. Budget produksi maksudnya untuk ukuran film Indonesia ya oke lah, agak lumayan ya. Untuk film Indonesia ya. Tapi untuk film action itu paling murah. Oke, untuk film action nggak mahal ya? Nggak, paling murah dan paling cepat produksinya gitu. Oke. Tapi kalau untuk film rata-rata film Indonesia di atasnya. Dan jalan ceritanya juga bisa dibilang cukup filosofis. Ya, banyak nilai-nilai filosofi di situ. Maksud gue gini, pada saat lo nge-pitch itu PH-nya nggak bilang, boleh nggak ini actionnya segini, tapi boleh nggak jangan terlalu berat, ini filosofinya saya pusing gitu, nggak ya? Mereka support. Setelah dijelasin sih, akhirnya mereka ya support lah gitu. Tapi dari awal lo memandang si 3 ini, lo memandang ini sebagai project yang memang lo harapkan untuk bisa menyamai kesuksesan komersialnya Communicate, atau dari awal lo udah sadar ini bukan di level itu gitu?
waiting for a miracle aja sih. Tapi gue nggak mengharapkan itu bakal sukses komiknya juga enggak. Jadi yang emang gue mencoba eksperimen untuk membuat sesuatu yang baru dan beda gitu kan. Nggak ada ambisi untuk menyamai film-film yang sebelumnya kayak gitu. Belakangan mulai muncul secara tidak sengaja bocoran di media bahwa Anggi Umbara akan mengerjakan film yang diadaptasi dari buku yang bisa dibilang karya sastra nomor 1 sepanjang sejarah Indonesia gitu. Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Pasti banyak yang inilah ya, banyak yang mencibir gitu. Anggi kan ngerjain komik ya hura-hura doang, komedi terus mau ngerjain Bumi Manusia gitu. Tapi lu pede gitu. Pede banget lah. Pede banget. Pede banget. Pada saat lu ngobrol explore kemungkinan untuk mengerjakan proyek ini, lu udah baca bukunya belum? Belum. And then baru lu baca. Baru gue baca. Terus apa reaksi lu setelah baca bukunya? Emang dia deserve sih dapat dibilang sastra terbaik bangsa gitu. Maksudnya gue bacanya tuh yang man this is beautiful gitu. Gue penasaran gimana dengan walaupun genre film lu berbeda-beda tapi kan approach lu, treatment lu tuh ada, menurut gue ada benang merahnya lah. Dan pada saat lu mengerjakan sesuatu yang kayak gitu. Gue gak kebayang gaya apa yang akan lu pakai untuk mengeksekusi Bumi Manusia gitu. Kalau dilihat dari misalnya Mama Kek, Kebo Junior dan ini ke film 3 itu sebenarnya jauh banget treatmentnya gitu kan. Karena sangat-sangat jauh berbeda lah, ini yang dengan warna-warna yang glamor dan itu warna glamor dan ini treatment grafik dan segala macam. Kalau di 3 kan emang benar-benar yang dark banget gitu kan. Itu beda banget. Gue sih pengen explore lebih jauh lagi gitu kan, lebih jauh lagi sesuai dengan sesuai dengan soul-nya dari si novel ini sendiri gitu kan. Jadi Which is apa soalnya? universal lah gitu. Jadi yang lebih luas lagi kayak gua nonton film The Tree of Life kayak gitu-gitu yang emang sesuatu yang megah gitu kan, sesuatu yang dalam. Tapi lu berharap someday bisa bikin film-film sefilosofis harus bisa. Karena emang gue harus ada yang mau biayain ya. Harus lah, gila loh. Udah maksudnya ya kan perbandingannya gitu kan. Gue bikin film yang profit oriented yang sukses, gue harus bisa bikin film yang sesuatu yang beda dari luar itu kayak gitu. Gue mau tanya sama lo, sebutkan dengan jujur dan sportif 3 film Indonesia terbaik. Kalau bisa film-film yang sekarang-sekarang ya, jangan film-film yang bapak lo bikin gitu. Film-film Aduh, ini berat nih. 3 film Indonesia terbaik. Gua menikmati film-film kayak film-film Garin kayak Mata Tertutup, kayak gitu. Cokro, terus Cokro yang baru ini, Guru Bangsa Cokro terus, Aminoto. walaupun itu agak berbeda dengan yang biasa Garin buat kayak gitu. Tapi gue masih menikmati gitu. Terus Raya, Cahaya Atas Cahaya, itu sih gue suka, cara bertuturnya gue suka. Tapi ada beberapa juga yang gue nggak suka gitu kan. Dan belum tentu gue setuju akan apa yang coba ya sampaikan. Tapi secara tontonan itu sesuatu yang menarik banget untuk disimak gitu kan. Dan Raya berat banget ya tiga-tiganya. Iya makanya. The Raid lah, oke lah. The Raid yang pertama gitu, gue masih sangat menikmati. Lo lebih suka yang pertama daripada kedua? Ya. Kenapa? Lebih simple dan nggak trying so hard to be something that they're not gitu kan. Kalau yang kedua kan agak terlalu storytellingnya masih ya jauh beda lah sama yang pertama gitu kan. Udah puji yang kedua aja dia udah sakit hati kalau sama komiknya, lo celah juga lagi, tega masih lo. One last thing, pesan lo buat orang-orang yang nonton, mungkin seniman, pekerja kreatif. Kayak gue udah orang jago aja yang ngasih. Iya, walaupun lo belum sesenior itu, tapi kan lo udah membuktikan dengan karya. Jadi menurut gue kalau lo kasih nasihat, orang dengerin lah. Satu aja, jangan banyak-banyak. Tips gitu ya? Kayak tips gitu, tapi satu aja. Mungkin kalau tips dari gue adalah no tips lah, make your own tips. Oke. Karena tips yang paling lo dengerin adalah tips yang lo bikin sendiri gitu kan. Maksudnya ya make your own tips lah, yang it works for you dan gimana bisa bikin lo berkarya gitu kan. Make your own tips, make your own journey, make your own history gitu. Jadi tips yang lo dengerin adalah tips yang lo buat sendiri. Anggi Umbara, terima kasih sudah hadir di Movie Talk.